Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Yom Rison, dan kita akan dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung saja dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Di sini berbicara kata tentang haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi di dalam kehidupan kita yang ada, kita belajar untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Di sini kalau kita melihat dalam bahasa Hebrew, bahasa asli Ibrani, di sini ada kata haleluya. Itu ada huruf terakhir, itu ada huruf H atau H, ya, H, ya. H itu berbicara mengenai orang. Di sini sahabat Kristus, saya kasih tunjuk, ya, masih, ya, oke, ya, ini, ya. Ini terakhir ada huruf H. Haleluya. Dan berbicara tentang haleluya itu, kalau kita terpujilah nama Tuhan, atau terpujilah nama YHWH, ya. Berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang pengorbanan, berbicara tentang kebangkitan, berbicara tentang kehidupan manusia. Itu ketika kita melihat di kata sandi, kata haleluya, itu udah semua di situ, ya, semuanya ada di situ. Perjalanan sebagai manusia, bagaimana kehidupan manusia, apa yang manusia harus lakukan, apa setiap individu orang harus melakukan, apa yang diperintahkan Tuhan. Apa sih yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia? Banyak sekali perintah-perintah Tuhan. Banyak banget. Perintah-perintahnya itu sangat banyak. Tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah ketaatan. Bagaimana kita sebagai manusia kita harus taat. Bagaimana kita sebagai manusia kita harus belajar mengasihi, memberikan hati kita untuk Tuhan, memberikan hidup kita untuk pelayanan, memberikan kehidupan kita untuk pekerjaan Tuhan. Lantas orang berkata begini, ya, kalau begitu bagaimana kami harus mencari nafkah? Berbicara mengenai memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita belajar untuk taat. Karena firman Tuhan berkata, orang yang tidak bekerja jangan diberi makan. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita yang ada sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai sahabat-sahabat Kristus, mari kita mau belajar untuk melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Belajar taat. Ya, di sini firman Tuhan katakan jelas sekali. Ya. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang sangat suka. Apa yang diperintahkan Tuhan dia lakukan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan ia lakukan. Dalam kehidupan kita mau belajar
untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, untuk melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar untuk komitmen di hadapan Tuhan. Belajar komitmen melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah kita terus melakukan segala perintah-perintah? Terkadang manusia itu ada jatuh bangunnya. Hari ini dia setia kepada Tuhan, 1-2 bulan dia setia. Tapi ketika ada suatu permasalahan yang datang, dia mulai undur. Datanglah firman Tuhan melalui hamba Tuhan atau melalui siapa saja, atau langsung ada Roh Kudus yang berbicara dalam hidupnya. Dia mulai bangkit. Jadi artinya dalam kehidupan kita jangan putus hubungan dengan Tuhan. Jangan putus hubungan dengan Tuhan. Tuhan telah datang dalam wujud manusia. Mari kita mau pergunakan, ya, pergunakan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Kita mau belajar untuk selalu taat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, ya, ketika kita pelajari firman Tuhan katakan, Yesus sebagai manusia dia belajar taat sampai pada akhir. Kita mau belajar taat untuk setia kepada Tuhan. Kita mau belajar taat supaya kita mau sampai kepada tujuan kita. Kita harus mempunyai fokus, mempunyai pandangan ke depan, mempunyai apa yang kita harus lakukan. Fokus kepada tujuan kita. Apa tujuanmu? Apa tujuanmu di dalam kehidupanmu? Apa tujuanku? Ada. Fokus. Mari kita memfokus kepada tujuan kita. Mari kita memfokus kepada apa yang kita impikan. Hidup ini kita mau belajar untuk berkarya. Hidup ini kita mau belajar untuk berusaha. Taat, kita suka apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita berbuat baik. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Menolong orang, mengasihi orang, mencintai, melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Adakah kita berpikir dalam hidup kita? Bagaimana saya harus memberkati? Bagaimana saya harus menopang pekerjaan Tuhan? Bagaimana supaya pekerjaan Tuhan itu berkembang? Saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan tolong apa yang saya lakukan, ya, pekerjaan yang Tuhan percayakan saya lakukan, ya, dan kerinduan saya, kerinduan untuk mempunyai tempat ibadah yang besar. Dan ini masih kerinduan saya. Saya udah katakan kepada istri saya juga dan kepada anak-anak ketika udah diberkati, kita mau memberkati. Sekalipun saat ini kita masih dalam keadaan seperti ini, mari kita mau memberkati orang. Saya berpikir begini, sahabat Kristus, kalau terjadi suatu contoh di dalam properti, terjadi suatu penjualan, saya berpikir begini, akan mensuplai, ya, atau memberikan, ya, sebulan entah 300 atau 400 ribu kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Itu udah terpikir. Tetapi apa yang kita harus lakukan? Kalau saat ini belum sampai ke situ, apa yang kita harus lakukan?
tetap bersyukur, tetap kita mempunyai pandangan ke depan bahwa suatu saat pasti terjadi. Imani dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai sahabat-sahabat Kristus. Kita belajar untuk melakukan. Jemaat Tuhan dimanapun berada, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap setia. Lakukan perintah Tuhan. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah sedetik pun. Ketika belum dijawab doamu, tetap setia kepada Tuhan. Ketika belum dijawab setiap pergumulanmu, tetap setia kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan jelas, ya. Haleluya, berbagilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sangat suka, sangat senang, sangat berbahagia ketika ada perintah Tuhan dan ia lakukan. Oh, keren. Jadi sahabat Kristus, mari kita mau setia kepada Tuhan. Apa sih perintah? Banyak sekali perintah-perintah Tuhan. Kalau kita mau baca banyak banget. Oleh sebab itu kita mau tetap setia kepada Tuhan. Baca di rumah. Baca di rumah. Ini udah sering juga saya sampaikan. Tapi baca di rumah. Ya. Matius 6 ayat yang ke-20. Dan di dalam Galatia perintah Tuhan ini yang kita harus lakukan. Galatia 6 ayat 2. Ini ayat 2 ayat ini adalah perintah Matius dan Galatia. Karena menyangkut tentang di dalam kitab Mazmur 112 ayat 1. Suka segala perintahnya. Kalau kita baca di Matius 6 ayat 20. Ketika kita wow, suka enggak? Ya kita belajar. Baca di Galatia, di Galatia 6 ayat 2. Saling menolong. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau setia kepada Tuhan. Mari kita mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau saat ini masih banyak sekali, banyak yang Tuhan. Ya, Tuhan mau jangan bersaksi dusta. Tuhan mau jangan jangan berbohong. Tuhan mau jangan ya, jangan memusuhi. Itu perintah. Dan yang Tuhan mau adalah perintah juga. Tadi larangan, sekarang perintah.
saling mengasihi, saling membantu, saling menghormati, saling apa lagi? Saling memberi kekuatan. Ketika ada yang jatuh, jangan dipojokkan, jangan wah kamu begini, jangan, rangkul. Datangi, tegur dengan kasih, ayo bangkit kembali, setia kepada Tuhan kembali. Jangan jauh dari Tuhan. Saya pernah dengar begini. Ada jemaat yang tidak dikunjungi sakit hati dan pindah. Saya cuma dengar di satu tempat. Dan kebanyakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau gembala tidak kunjungi atau pendeta tidak kunjungi, maka pindah tempat. Kalau kita yang ada, kita mau belajar, ya, kita mau belajar setia kepada Tuhan. Udah setia aja. Kalau dikunjungi, puji Tuhan. Kalaupun tidak, puji Tuhan. Mengapa harus begitu? Tapi memang lebih bagus sih kunjungi sih. Seorang hamba Tuhan seharusnya mengunjungi, seharusnya. Tapi terkadang kan begini, begitu banyak sekali aktivitas, begitu banyak sekali yang dikerjakan, terkadang lupa atau bagaimana gitu kan? Atau seminggu sudah diprogram ke ini. Jadi udah terima kasih aja sama Tuhan. Kita dikunjungi, puji Tuhan. Tidak pun puji Tuhan. Artinya apa? Ketika kita mau belajar lebih dewasa. Mari belajar lebih dewasa. Dekat dengan Tuhan. Ketika kita tidak dikunjungi, kita bersyukur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan penghiburan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menjalani hidup ini. Karena ya seperti itu. Sebab itu kita yang ada jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat Kristus, anak-anak Tuhan. Mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, tetap setia kepada Tuhan. Siapapun kita, dimanapun kita berada, setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Lakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Selain dua itu, apalagi yang tadi ayat di dalam Matius dan di dalam Galatia. Di kitab Malaiki 3 ada juga. Baru di kitab Keluaran ada juga. Banyak sekali. Mari kita mau setia. Setia. Aku suka. Ya, di firman Tuhan katakan. Kita lihat ya. Firman Tuhan jelas katakan. Ya. Haleluya, berbangkilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sangat suka, sangat senang ketika ada perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupannya. Sangat suka. Pemazmur katakan sangat senang ketika mendapatkan perintah yang ada. Mari setia sama Tuhan. Mari belajar lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Tuhan mengasihi kita semua. Puji Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Lakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkannya. Berkati kami, umat-umat-Mu dimanapun berada, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, sahabat-sahabat Kristus. Tuhan berkati Tuhan, dimanapun berada Tuhan berkati. Berkati bangsa Indonesia, berkati negara kami. Berkati, ampuni setiap salah dan dosa negara kami Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap orang yang memusuhi kami. Kami memberkati. Kami mengampuni setiap orang yang membenci kami. Kami lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan buat bangsa Israel. Tetap kami berkati bangsa Israel. Dalam nama Yesus kami memberkati bangsa Israel. Sebab bangsa Israel adalah milik-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa Israel. Dari pemimpinnya sampai kepada umat-umat Tuhan yang ada di sana. Oh Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan pakai setiap rabi-rabi di sana, setiap pelayan-pelayan, setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan pakai, Tuhan berkati. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kekasih-kekasihku, pulanglah dan terimalah berkat damai sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dari Roh Kudus menyertai memberkati mulai hari ini sampai akhir hidup kita. Ben Sem Yesua Elohim, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.